Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qarraba kafir al-yatim bi taha al-karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibillahil azim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ala nahjir rusydi mustaqim. Amma ba'd. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha, wa asyara bisabbabati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Rawahul Bukhari. Aku dengan orang yang mengasuh anak yatim kedudukannya di surga seperti ini, yang mana kemudian Nabi mengisyaratkan kedekatan mereka dengan beliau dengan jari telunjuk dan tengah serta merenggangkan di antara keduanya. Saudara-saudaraku yang merindukan dekat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak peluang emas untuk umat Sayyidina Muhammad agar bisa dekat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti memperbanyak salawat kepada sahibul madad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berakhlak mulia terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan gemar menghidupkan sunnah-sunnah Habibillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seseorang yang dengan hati ikhlas mengasuh, menanggung keperluan anak-anak yatim. Adapun arti yatim sebagaimana yang disebutkan Imam Al-Jurjani dalam kitab beliau At-Ta'rifat, al-yatimu huwal munfaridu 'anil ab, yaitu seseorang yang tidak mempunyai ayah karena wafat. Adapun pengertian yatim dalam syariah menurut Al-Imam Asy-Syairazi dalam kitab beliau Al-Muhadzab adalah seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan belum balik. Apabila sudah balik maka tidak disebut sebagai yatim lagi. Adapun keutamaan orang yang gemar mengasuh dan menyantuni anak yatim, yang pertama, dekat dengan Sayyidina Muhammad di dalam surga. Yang kedua, sedekah untuk mereka dilipat gandakan. Yang ketiga, tertanam dalam diri mereka pribadi yang suci dan baik. Yang keempat, melembutkan hati. Yang kelima, jauh daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menyenangkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, Allah beri keberkahan hidup dunia dan akhirat. Begitu beruntung dimanapun mereka yang melindungi, merawat, menyantuni atau mengasuh anak yatim dengan niat yang ikhlas. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan penyayang selalu menjaga juga membalas dengan karunia terluas dan keberkahan dunia akhirat yang tak terbatas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.